Bapak dan Ibu yang terhormat, jika ada yang pernah berkata kepada Bapak bahwa setelah usia 60, urusan suami istri tidaklah penting lagi, izinkan saya bertanya sejujurnya, apakah Bapak percaya hal itu? Sebenarnya banyak lansia diam-diam menerima hal itu, bukan karena sudah tidak saling mencintai, melainkan karena mereka berpikir, saya sudah tidak pantas dicintai. Ada yang meninggalkan keintiman hanya karena takut cucu-cucunya akan menertawakan. Ada pula yang terus merasakan kesepian di rumah sendiri, hanya karena takut membicarakan urusan suami istri akan dianggap memalukan. Namun sedikit yang tahu, bahwa berhenti total menjalani kehidupan intim setelah usia 60 bukan hanya menghilangkan rasa, tetapi juga secara diam-diam menggerogoti kesehatan, semangat, dan ikatan sakral antara dua orang yang telah hidup bersama setengah hayat. Menurut sebuah studi dari University of Toronto, pasangan lanjut usia yang masih menjaga kedekatan fisik dan emosional memiliki kualitas tidur lebih baik, tekanan darah lebih stabil, dan semangat lebih optimis dibandingkan mereka yang terisolasi secara emosional. Sebaliknya, keheningan dan jarak dalam pernikahan menyebabkan banyak orang kesulitan tidur, mudah cemas, bahkan depresi ringan tanpa disadari. Oleh karena itu, hari ini Vitalitas Emas mengajak Bapak dan Ibu membuka hati bersama kami untuk membahas topik penting namun sering terabaikan. Kehidupan seksual di usia lanjut, apakah masih diperlukan? Apakah berhenti total akan berbahaya? Dan bagaimana cara menjaga keintiman yang tetap pantas, penuh kehalusan dan cinta? Sebelum memulai, izinkan saya mengundang Bapak dan Ibu berpikir dengan lembut. Apakah kita sungguh hidup bersama pasangan? Atau hanya sekadar tinggal di sampingnya? Apa yang membuat kita lupa bagaimana rasanya berpegangan tangan seperti dulu? Banyak lansia percaya bahwa setelah lewat usia 60 atau 70, keintiman tidak lagi pantas. Ada yang berpikir kehidupan seksual hanyalah untuk orang muda. Ada pula yang menganggap bahwa setelah menopause dan tidak bisa punya anak lagi, seorang wanita tak lagi butuh keintiman. Padahal itu adalah kesalahpahaman budaya yang menyebabkan lansia perlahan memisahkan diri dari aspek yang sangat alami dalam kehidupan. Kami pernah berbincang dengan seorang bapak bernama Pak Sumarno, usia 72 tahun di Klaten. Beliau bercerita, saya dan istri dulu sangat dekat, tapi setelah beliau menopause, saya pikir beliau tidak lagi menyukainya. Akhirnya saya menjauh, tidak peluk-pelukan, tidak bicara sebelum tidur, padahal saya sama sekali tidak tahu bahwa keheningan itu membuat beliau merasa sakit. Dan kisah semacam itu tidaklah langka. Banyak pasangan lansia tidak lagi intim. Bukan karena sudah berhenti saling mencintai, tetapi karena mereka tidak tahu apakah mereka masih diperbolehkan mencintai. Seksualitas bukanlah sekadar hubungan fisik, itu adalah pelukan di penghujung hari, tangan yang menenangkan di saat sakit, tatapan yang saling menyentuh tanpa perlu kata-kata. Seksualitas di usia lanjut bukanlah hal memalukan, tetapi cara agar dua insan yang telah bersama melewati suka dan duka tetap menjaga tali pengikat terhir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, seks adalah bagian dari kesehatan menyeluruh, fisik, mental, dan emosional di segala usia. Riset dari Osaka University tahun 2019 juga membuktikan bahwa orang tua yang masih menjaga kontak emosional, meskipun hanya ciuman ringan sebelum tidur, menunjukkan tingkat kebahagiaan dan kualitas tidur yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang kehilangan interaksi intim. Sayangnya, pemahaman lama seperti seks hanya untuk orang yang dapat reproduksi atau orang tua seharusnya tidak berpikir soal itu lagi masih melekat di banyak keluarga. Hal ini membuat lansia merasa bersalah ketika masih merasakan cinta. Mereka berpikir, saya melakukan sesuatu yang salah jika menginginkan keintiman. Kita tidak boleh membiarkan norma kuno seperti itu mencuri perasaan tulus orang tua, karena kadang-kadang hanya sebuah genggaman tangan cukup memanaskan sisa sore yang dingin. Setelah menyadari bahwa seksualitas di usia lanjut bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bagian dari kesehatan menyeluruh, kita menghadapi kenyataan lebih serius. Apa yang terjadi jika keintiman itu diabaikan terlalu lama? Ini bukan sekadar soal pelukan yang hilang atau genggaman tangan yang terlupakan. Ketika kehidupan intim dalam pernikahan lanjut usia musnah, dampaknya tidak hanya soal perasaan, tetapi juga berdampak dalam-dalam pada kesehatan fisik dan mental. Cobalah ingat kembali, sudah berapa lama kita tidak berbagi hal-hal pribadi secara tulus dengan pasangan? Sudah seberapa lama kita tidak memeluk sebelum tidur, tidak menyentuh satu sama lain dengan kasih sayang seperti saat pertama menikah? Kehilangan ikatan seperti itu membuat banyak lansia, meskipun tinggal di bawah satu atap, tetapi terasa hidup sendiri.
Konsekuensi pertama adalah kesepian berkepanjangan. Lansia memang rentan terisolasi dari dunia luar, dan jika hubungan emosional di rumah menghilang, mereka akan merasa tidak lagi berarti. Dari situ muncul kesedihan, harga diri menurun, dan diam-diam mereka memasuki periode depresi ringan yang tak mudah disadari orang sekitar. Bukan hanya mental, kondisi fisik pun terdampak. Riset dari University of São Paulo, Brasil menunjukkan lansia yang tidak lagi berhubungan emosional intim mengalami tekanan darah lebih tinggi, detak jantung tidak stabil, pola tidur buruk, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah secara signifikan dibandingkan mereka yang tetap terhubung secara emosional. Lebih jauh lagi, ketika keintiman hilang, rasa sungkan pun tumbuh dalam hubungan. Keduanya mulai menjaga jarak, menghindari sentuhan alami seperti duduk dekat, menyentuh bahu, atau memijat punggung. Perlahan, pernikahan berubah menjadi dua orang yang hidup berdampingan, tidak lagi saling memanggil sayang seperti dulu. Pak Rahmat, 75 tahun, pernah berkata pilu, "Sejak saya berhenti dekat dengan istri karena pikir sudah terlalu tua, saya merasa dia seperti teman sekamar, bukan pasangan hidup." Hal itu membuat beliau sulit tidur selama bertahun-tahun, karena selalu ada kekosongan di hatinya yang tak tergantikan. Oleh karena itu, keintiman bukan sekadar kebutuhan. Bagi lansia, ini adalah suplemen emosional tak kasat mata. Ini adalah bukti bahwa kita masih dicintai, masih menjadi bagian yang berarti dalam hati pasangan kita. Dan jika kita membiarkan keintiman itu hilang, walau umurnya panjang, hidup kita bisa terasa kosong dan dingin melebihi apa yang kita bayangkan. Bu Asri, 67 tahun, dari Pekalongan, pernah duduk termenung di sore hari yang sepi dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, semakin tua aku merasa semakin enggan untuk dekat secara intim. Bukan karena aku tidak mencintai suamiku lagi, tapi perasaan itu perlahan-lahan menghilang tanpa ku sadari." Di sampingnya Pak Tono, suami yang telah menemaninya lebih dari 40 tahun, hanya diam menatap cangkir tehnya, tanpa mengucap sepatah kata pun. Mereka tidak bertengkar, tidak retak, tidak ada orang ketiga. Tapi keintiman itu perlahan-lahan menjauh, seperti menghilang begitu saja. Dan yang menyedihkan, kisah mereka bukanlah hal yang langka. Penurunan gairah seksual di usia lanjut adalah hal yang alami, tapi bukan semata-mata akibat usia. Di balik itu, ada rangkaian perubahan yang berlangsung secara diam-diam, dari segi biologi, psikologis, hingga kondisi kehidupan. Pertama-tama, penurunan hormon seksual adalah penyebab utama. Pada pria, kadar testosteron menurun secara bertahap sejak usia 50 tahun, menurunkan hasrat seksual dan memperlambat respons tubuh terhadap rangsangan. Pada wanita, menopause menyebabkan penurunan estrogen, membuat vagina lebih kering dan terasa nyeri saat berhubungan, sehingga muncul rasa enggan. Namun, bukan tubuh saja yang berubah. Rasa minder dan merasa tidak menarik adalah musuh dalam diam. Melihat kerutan, flek hitam, atau perut yang tidak lagi ramping, banyak orang secara diam-diam menjauh dari keintiman karena merasa tidak menarik lagi. Perubahan gaya hidup juga berperan. Setelah pensiun, kehilangan pekerjaan dan teman, orang lanjut usia cenderung menutup diri. Tinggal bersama anak cucu juga menyempitkan ruang privasi. Ada pasangan lansia yang belum sempat bicara lembut, sudah harus diam karena takut cucu mendengar. Penyakit kronis dan obat-obatan juga punya andil besar. Diabetes, hipertensi, penyakit jantung bersama obatnya memengaruhi sirkulasi darah dan sensasi tubuh, menurunkan kepekaan dalam aktivitas seksual. Jika kita hanya menyalahkan usia, kita akan dengan mudah mengabaikan faktor-faktor yang sebenarnya bisa diubah. Pertanyaannya bukan, masih perlu berhubungan intim di usia tua, tapi bagaimana menjaga keintiman tetap bermakna meski usia terus bertambah? Ketika kita paham penyebab sebenarnya, kita akan sadar, kehangatan tidak hilang karena usia, tapi karena kita berhenti merawatnya. Setelah tahu penyebabnya, langkah selanjutnya bukan menerima dengan pasrah, melainkan perlahan mencari solusi. Karena keintiman di usia senja tidak perlu heboh atau sempurna seperti masa muda. Cukup untuk dua orang merasa tetap terhubung dan dicintai. Solusi pertama datang dari dunia medis. Pada pria, kadar testosteron yang menurun dapat disesuaikan melalui terapi hormon dengan pengawasan dokter. Namun penggunaannya harus sesuai dosis, waktu, dan dipantau ketat untuk mencegah efek samping seperti gangguan tidur, sakit kepala, atau risiko tekanan darah. Selain terapi hormon, ada obat seperti sildenafil atau tadalafil yang membantu melancarkan aliran darah dan mendukung ereksi. Tapi penting untuk diingat, jangan gunakan sembarangan.
Banyak kasus minum obat dari saran teman berujung komplikasi serius, terutama bagi penderita penyakit jantung. Untuk wanita pasca menopause, penggunaan estrogen topikal atau suppositoria vagina dapat mengurangi kekeringan dan meningkatkan kenyamanan saat berhubungan. Metode ini telah banyak diteliti dan efektif, apalagi jika didukung komunikasi yang terbuka antara suami istri. Namun tidak semua orang mau atau bisa memakai obat. Disitulah solusi alami dan pola hidup sehat sangat bermanfaat. Makanan seperti buah delima, biji labu, jahe, ginseng, atau matcha dari Peru telah diteliti dapat mendukung hormon dan meningkatkan hasrat secara alami. Misalnya, penelitian dari Universitas Beijing tahun 2021 menyatakan bahwa matcha bisa meningkatkan libido pada pria dan wanita setelah 8 minggu konsumsi rutin. Jangan lupakan peran olahraga ringan, terutama latihan dasar panggul seperti senam kegel. Latihan ini tidak hanya melancarkan peredaran darah, tapi juga memperkuat otot-otot intim, meningkatkan sensitivitas dan kualitas kehidupan seksual. Faktor psikologis juga penting. Komunikasi terbuka dengan pasangan, jujur menyampaikan rasa tidak nyaman atau harapan, dapat menghapus rasa malu yang terpendam selama bertahun-tahun. Banyak pasangan kehilangan keintiman hanya karena tidak berani bicara dari hati ke hati. Yang terpenting adalah bersikap proaktif. Tidak ada yang lebih tahu tubuh Anda selain diri Anda sendiri. Jika merasa keintiman mulai menurun, anggap itu sebagai isyarat untuk merawat kembali kesehatan dan emosi untuk diri sendiri dan pasangan yang telah menemani sekian lama. Keintiman dalam pernikahan lansia tidak selalu dimulai dari tubuh. Justru sebagian besar kehangatan datang dari hal-hal kecil, tatapan penuh kasih, sentuhan lembut di pundak, atau pertanyaan manis sebelum tidur. Sentuhan-sentuhan sederhana itu membantu pasangan merasa didengar dan tidak ditinggalkan oleh waktu. Cara pertama menjaga keintiman adalah belajar kembali bahasa tubuh. Tak perlu kata-kata besar, cukup tanya di pagi hari. Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau genggam tangan dalam diam sebelum tidur. Hal-hal sepele ini dapat meredakan lelah sepanjang hari. Kedua, ciptakan ruang khusus untuk berdua. Tinggal dengan cucu sering membuat lansia menyusutkan diri, merasa umur segini, apalah pentingnya. Padahal pasangan yang telah puluhan tahun bersama tetap butuh waktu pribadi untuk minum teh, berjalan santai, atau tertawa menonton acara favorit. Kebiasaan kecil ini memperkuat koneksi dan kedekatan. Ketiga, belajarlah berkomunikasi dengan jujur namun lembut. Jika merasa tidak nyaman saat berhubungan, jangan diam. Bicarakan dengan pasangan dengan penuh kepercayaan. Hanya ketika kedua belah pihak memahami perasaan masing-masing, keintiman bisa jadi tempat bernaung yang hangat, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Dan terakhir, jangan pernah berpikir bahwa cinta hanya milik anak muda. Cinta di usia senja memang tidak membara, tapi kokoh seperti lampu minyak. Tidak menyilaukan, tapi cukup hangat untuk mengusir sepi. Bila dirawat dengan benar, keintiman tidak akan pudar, justru akan tumbuh matang seiring waktu dan perjalanan bersama. Di banyak keluarga, begitu ada seorang lansia menunjukkan keinginan untuk dekat secara emosional atau mengungkapkan perasaan cinta, mereka sering dipandang dengan tatapan kurang bersahabat. Bahkan, ada yang secara spontan berkata, "Sudah tua masih saja mikirin cinta-cintaan." Kalimat seperti itu, diulang bertahun-tahun, telah menjadi prasangka besar, diam-diam menekan perasaan tulus dari begitu banyak orang di usia senja. Namun kenyataannya adalah, seksualitas tidak menghilang seiring usia, melainkan hanya berubah dalam cara diekspresikan. Jika di usia 20-an keintiman dimulai dari gairah, maka setelah usia 60, keintiman justru berangkat dari kepercayaan, pengertian, dan keinginan untuk saling menemani. Hal itu tidak membuatnya menjadi kurang indah, justru menjadikannya lebih mendalam. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hak untuk mencintai dan menjalin keintiman adalah hak dasar manusia di semua usia. Artinya, tidak ada seorang pun yang berhak merampas perasaan cinta kasih seseorang hanya karena rambut mereka telah memutih atau kulit mereka mulai keriput. Tidak ada yang boleh membuat orang lain merasa malu karena perasaan yang sepenuhnya alami. Kenyataannya, banyak lansia yang hidup lebih bahagia dan sehat bukan karena mereka muda kembali, melainkan karena mereka tidak membatasi diri dalam prasangka sosial. Mereka berani mengungkapkan cinta saat dibutuhkan, berani menggenggam tangan pasangan di tengah keramaian pasar, berani menjaga keintiman sebagai bagian penting dari kehidupan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan diam-diam. Dan justru saat mampu mematahkan prasangka itu, orang lanjut usia tidak akan merasa semakin tua, melainkan sedang hidup secara utuh, penuh, dan lebih manusiawi setiap hari.
Karena mencintai, di usia berapapun tetaplah hal yang layak dihargai. Bapak, Ibu, dan para sahabat, lanjut usia yang sedang mengikuti vitalitas emas. Setelah semua yang kami bagikan hari ini, kami hanya ingin menyisakan satu hal sederhana dalam hati Bapak dan Ibu. Keintiman di usia tua bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan hadiah yang patut dihargai. Tidak ada usia yang menghapus hak untuk mencinta, hak untuk saling menyentuh dengan kelembutan dan rasa hormat. Meski tubuh berubah, meski rambut memutih, kehangatan itu tetap ada. Tinggal apakah kita mengizinkan diri kita untuk hidup sepenuhnya dengan perasaan itu atau tidak. Keintiman di usia senja terkadang bukan soal hal besar, tapi cukup dengan sentuhan tangan di dapur, tatapan yang menenangkan saat lelah, atau beberapa bisikan sebelum tidur. Hal-hal kecil itu sederhana namun cukup untuk menjaga nyala api dalam perjalanan bersama hingga akhir hayat. Dan jika Bapak atau Ibu termasuk orang yang masih ragu-ragu saat membicarakan topik ini, yakinlah bahwa Bapak tidak sendirian. Banyak yang pernah merasa canggung juga, tapi ketika kita berani membuka hati, berani melihat kembali, kita akan mengerti bahwa cinta kasih adalah hal yang membuat lansia tidak lagi terasa tua, melainkan menjadi pribadi yang utuh, hangat, dan hidup dengan makna setiap hari. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam hati Bapak dan Ibu, silakan bagikan, agar sahabat-sahabat seusia juga memiliki kesempatan untuk mengerti, merasakan, dan hidup sepenuhnya dengan perasaan mereka yang paling tulus. Mari jadikan usia lanjut bukan sekadar sisa waktu, tapi masa yang berharga untuk mencintai diri sendiri, dan juga orang yang masih setia berjalan bersama kita.